Menteri-menteri yang ke Solo itu yang genit itu yang bikin gaduh memang harus diganti semuanya. Kan akhirnya jadinya dituduh Prabowo dianggap boneka. Nah, itu akibatnya kalau ada dua matahari. Yang satu terbit dari Tidar dan belum tenggelam. Yang satu terbit dari gorong-gorong dan dua tenggelam di IKN. Belajar dari tata surya, apa yang ada di alam semesta. Di alam ini hanya ada satu matahari, tidak ada lagi. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak, bisa dibayangkan. Rahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja yang diobrolin, Pak? Ya, kesehatan dan lain sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya, jadi saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Juga doain supaya Pak Presiden dan Ibu tuh sehat, karena masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau lihat Pak Jokowi sehat kayak gini, kita senang. Saya kan menterinya Bapak. Ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun, dipercaya beliau sama Ibu. Ini juga genit menteri-menterinya. Yang memang sih saya setuju, saya akan minta Prabowo, menteri-menteri yang ke Solo itu yang genit itu yang bikin gaduh, memang harus diganti semuanya. Kan akhirnya jadinya dituduh Prabowo dianggap boneka. Disebabkannya itu bukan karena kelakuannya Prabowo atau kelakuannya Jokowi sendiri, tapi memang kelakuannya menteri-menteri ini. Kalau isu terkait matahari kembar ya, kemudian ada tudingan lagi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ada tudingan bahwa dia adalah presiden boneka, itu kan satu faktor-faktor sporadik aja. Jadi tidak ada celah untuk mengatakan terjadi kembar-kembar apa. Ya kan tadi Pak SBY mengingatkan dalam sistem tata surya ini hanya satu matahari. Betul. Kalau 2 matahari Pak gelap di dunia ini. Ya kan? Itu kan suatu metafora atau perumpamaan yang buat saya yang irasional juga. Kalau ada yang sedikit-sedikit, katakanlah ada yang berkunjung ke tempat Pak Jokowi, peserta SPIM, ya tadi dikatakan kok berlebihan liputannya misalnya. Itu kan satu persoalan kecil sebetulnya. Jadi tidak esensial isunya kembar atau misalnya tuduhan seperti itu. Dan saya percaya pada pribadi Pak Prabowo dan kemudian pengalaman politiknya, ya kan, dia adalah seorang demokrat. Jadi saya tidak melihat ini isu yang serius ya, soal isu matahari kembar, tapi bahwa ada peringatan jangan sampai seperti itu, saya sepakat, ya kan. Tapi kalau beberapa menteri sowan ke Pak Jokowi sebagai mantan bos, itu simple thing ya, suatu yang simpel aja, sederhana. Gibran, ya, betul tadi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Soalnya, kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya. Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden, brainnya kurang, mesti tambah care-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita coba mendudukkan masalah ini sebagai moral call. Yang mungkin kalau masuk DPR ya tukar tambah terjadi. Tetapi kalaupun batal dimaksulkan, memori publik sudah definitif bahwa kapasitas Gibran gak cukup. Itu soalnya tuh. Akan terus bulan Juli, mahasiswa UI, mahasiswa UIN, mahasiswa Makassar, mahasiswa UNAS, mahasiswa Pakuan, tempat sang profesor mengajar. Akan diterangkan oleh seniornya bahwa yang namanya FOFA ini, yang gak mampu berpikir si itu tuh. Diwariskan. Soal-soal ini, ya kita mesti selesaikan secara kebudayaan, secara moral. Jadi itu intinya, itu akibatnya kalau ada 2 matahari. Yang satu terbit dari Tidar dan belum tenggelam. Yang satu terbit dari gorong-gorong dan 2 tenggelam di IKN. Nah dalam kondisi itu datang SBY. SBY mungkin punya semacam kemampuan fortune teller, membaca keadaan. Mungkin SBY di awal dia tidak ucapkan bahwa krisis regional itu artinya krisis yang memungkinkan sebut aja pemerintahan Indonesia itu kolaps. Tambah dengan keadaan perang tarif sekali. Jadi SBY mengucapkan itu, sekarang ucapan SBY itu
seolah-olah mendapat legitimasi baru karena krisis. Bukan krisis politik Indonesia, krisis politik Asia pada akhirnya. Lalu disebut istilah matahari kembar. Oh, dia dalam ilmu fisika memang ada matahari kembar. Saya belajar pertama fakultas teknik, jadi. Tapi masalahnya, apa istilahnya? Twin suns itu, dua matahari itu. Disebut dua matahari kalau size dan jumlah lumennya itu berbeda tuh. Ukuran dari matahari itu harus berbeda dengan kembarannya tuh. Ukurannya sama tetapi jumlah lumennya, jumlah cahayanya berbeda, oke kembar. Tapi kalau dia sama-sama, dengan intuisi aja orang tahu memang ada dua matahari kembar. Dalam keadaan ini. Ada soal buat saya matahari kembar. Yang orang tanyakan, kualitas dari mataharinya bagaimana? Kalau kualitas yang sana itu justru mendegradasi mata. Kan kalau jumlah cahaya di sini di situ 15, di situ 15 jumlahnya 30. Kalau di sini 15 itu 10, rata-ratanya jadi 15 tambah 25, 12,5. Jadi makin redup justru Indonesia. Kalau ada dua matahari kembar, yang satu itu lumennya kecil. Karena yang satu diterbitkan dari tidar, yang satu diterbitkan dari gorong-gorong. Ada matahari yang terbit dari gorong-gorong dan ingin bercahaya terus. Justru dia memperburuk jumlah cahaya politik, jumlah cahaya demokrasi, jumlah cahaya nilai. Itu dasarnya di situ kan. Sehingga orang panik. Wah, ini Purnawirawan. Loh, dia berpikir justru ke depan. Itu dasarnya kan. Anda nggak mungkin. Kenapa nggak lewat DPR misalnya? Loh, DPR itu adalah the art of the possible. Purnawirawan memainkan psikologi publik karena mereka tahu bahwa emak-emak sampai anaknya itu yang dikasih makan siang gratis oleh presiden justru mempersoalkan anak matahari kerdil itu. Idenya di situ. Orang Purnawirawan tentu paham hukum kok. Kenapa dia nggak mau ke DPR? Karena dia tahu politik is the art of attacking the impossible. Jadi sekali lagi kita berupaya untuk melihat masalah ini bukan dari black letter of law yang diatur di dalam proses pemaksulan. Bahkan hukum tata negara bicara itu. Tapi ini soal legitimasi moral. Ada moral call. Kalau pakai sistem tata negara, Hitler itu nggak mungkin dimaksulkan atau dihukum. Karena Hitler dipilih secara demokratis melalui undang-undang Jerman waktu itu. Tapi dia berubah karena ambisi itu. Jadi kita mulai melihat misalnya bahwa pasti tadi Jokowi akan nggak mungkin, pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari, ambisi dia untuk menjadi matahari. Ya karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya. Di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi. Sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya. Maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya. Dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik gitu. Jadi sekali lagi kita ucapkan ini. Bukan karena kita nggak suka pada Jokowi atau pada bukan. Karena memang kapasitasnya nggak bisa itu. Menerangkan hal yang simpel nggak bisa itu. Dalam kapasitasnya sebagai manusia oke. Gibran sebagai manusia kita harus hormati. Dignitinya sebagai manusia. Tapi bukan dignitinya sebagai pejabat publik. Demikian juga Pak Jokowi harus hargai dignitasnya, martabatnya sebagai manusia. Bukan sebagai presiden. Apa urusannya kalian tanya? Ijazah presiden. Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual. Person in law. Subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Di mana pidananya? Dijawab aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain. Itu yang mesti kita terangkan. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung, perlihatkan ijazahmu. Ya saya nggak mau kasih.
Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung, gua nggak punya, memang gua nggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Kenapa? Ini lain. Persyaratan administrasi itu harus diperlihatkan. Jadi saya kira itu intinya di situ. Kita berdebat terus menerus. Tapi isu ini akan ada tetap di situ sampai 2029. Itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang ke bulan Juni mesti putar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi.